Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 19 Maret 2024 bersama Romo Yohanes Kukuh Cahyo Wicaksono CM dari Roma, Italia. Selamat mendengarkan. Sahabat dari Fresh Juice yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya, Romo Yohanes Kukuh Cahyo Wicaksono CM dari Roma. Hari ini kita akan meneguk jus segar kita yang diinspirasi dari Injil Matius, bab 1, ayat 16, dilanjutkan ayat 18 sampai dengan ayat 21, dilanjutkan ayat 24. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat dari Fresh Juice yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Santo Yosef, suami Bunda Maria. Dalam kitab suci, kita tidak pernah mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Santo Yosef. Selain itu, segala hal yang kita ketahui tentang dirinya hanya dapat kita temukan pada 2 bab pembukaan dari Injil Matius dan Lukas. Selebihnya, nama Santo Yosef tidak terdengar lagi. Bahkan ketika Yesus muncul pertama kali di publik untuk mewartakan kabar gembira, nama Santo Yosef sudah tidak pernah lagi disebut. Namun demikian, sahabat dari Fresh Juice yang terkasih, Santo Yosef tetaplah santo yang besar, yang memiliki peran yang sangat krusial dalam karya keselamatan, sekalipun kita tidak pernah mendengar sepatah kata pun darinya. Perannya yang sentral tersebut lahir dari kualitas dirinya. Dia mampu mengatasi ketakutan dan keraguan yang mengungkung dirinya. Ketika Santo Yosef mengetahui bahwa Bunda Maria tunangannya mengandung sebelum mereka menikah, tentu ia mengalami konflik batin yang sangat mendalam. Bagi masyarakat saat itu, kondisi yang dialami Bunda Maria merupakan skandal yang sangat besar. Meskipun Santo Yosef digambarkan sebagai orang yang adil, dia pun merasa terjepit antara hukum dan kasih. Ia tidak ingin menuduh Bunda Maria tanpa bukti. Namun, pada saat yang sama, ia juga tidak ingin menyalahi hukum dan kebiasaan. Ketakutan Santo Yosef bukan hanya tentang reputasi dan hukum, tapi juga tentang masa depan yang tidak pasti. Bagaimana dia bisa menerima kelahiran seorang anak dan nantinya membesarkannya, anak yang lahir dari rahim tunangannya, hasil dari sosok yang tidak masuk akal baginya.
Di sisi lain, dia juga bimbang mengenai apa yang harus ia lakukan untuk melindungi Bunda Maria, tunangan yang sangat dicintainya. Pertanyaan-pertanyaan ini tentu saja menimbulkan keraguan dalam hatinya. Namun, pesan malaikat Tuhan dalam mimpi yang ditanggapi dengan sikap batin yang tepat mengubah semuanya itu. Malaikat Tuhan tadi, sebagaimana kita dengar dalam Injil, mengatakan, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Dan apa yang terjadi setelahnya? Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Sahabat Delivery yang terkasih, ketakutan, keraguan, kegamangan kerap kali mengungkung hidup kita. Kerap kali perasaan-perasaan demikian membuat kita lumpuh. Lantas, apakah hal ini berarti bahwa kita sama sekali tidak boleh takut dan ragu dalam hidup ini? Kalau jika demikian, lantas untuk apa Tuhan memberikan perasaan-perasaan ini, membiarkan perasaan-perasaan ini ada dalam kehidupan kita? Lebih lagi, kalau kita melihat keseharian kita, bukankah ketakutan dan keraguan adalah hal yang normal dalam diri manusia, supaya kita tetap waspada terhadap bahaya? Bukankah justru aneka perasaan tersebut membuat kita ini tidak terjatuh pada keputusan-keputusan tanpa pertimbangan? Sahabat Delivery yang terkasih, persoalannya ialah kerap kali kita terlalu dikungkung oleh ketakutan dan keraguan yang berlebih. Ketika perasaan semacam itu muncul, kita merasa lumpuh. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jalan di depan terasa gelap. Dan kondisi serupa pada masa itu juga dialami oleh Santo Yosef. Dia takut, dia ragu, karena semua yang dia miliki sedang dia pertaruhkan. Namun, kendati pun demikian, Santo Yosef memilih mendengarkan perkataan malaikat Tuhan, "Jangan takut." Tak jarang, sahabat Delivery yang terkasih, kita ini memerlukan ketakutan dan keraguan agar kita bisa sampai pada iman yang mendalam. Tak akan pernah ada iman yang mendalam tanpa adanya lompatan atas segala ketakutan dan keraguan yang mengungkung kita. Tak takut dan tak ragu, karena kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian, bahwa Tuhan tidak akan memberikan salib yang tak bisa kita panggul, adalah langkah awal untuk bangkit. Langkah pertama orang untuk bisa bangkit dan berkembang dalam hidupnya adalah tidak takut untuk mengambil langkah tersebut. Sahabat Delivery yang terkasih, hari ini kita belajar dari Santo Yosef untuk tidak takut, untuk tidak membiarkan diri kita dikungkung oleh aneka macam ketakutan yang membuat kita lumpuh, yang membuat kita tak berani untuk menghadapi tantangan kehidupan di depan kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 19 Maret 2024. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Yohanes Kukuh Cahyo Wicaksono CM
untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.